Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak, kotak login yang tiap hari kita pakai buat masuk ke aplikasi, ternyata bisa disulap jadi senjata mematikan? Ya, teks biasa yang kita ketik bisa dipakai hacker buat ngacak-ngacak sistem. Hari ini, kita bakal membedah anatomi dari sebuah serangan siber. Kita bongkar tuntas yuk! Untuk agenda hari ini, kita bakal mulai dari ngebahas apa itu SQL injection, lanjut ke manipulasi query dasar, terus kita bedah yang namanya blind SQL injection. Habis itu kita masuk ke metode union dan waktu, dan pastinya kita tutup dengan cara mencegahnya biar sistem kita tetap aman. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Apa itu SQL injection? Gini. Normalnya, pas kita masukin ID dan password, server bakal ngecek, oh bener, terus kita masuk. Skenario yang mulus banget kan? Nah, petakannya dimulai waktu SQL injection terjadi. Ini tuh serangan di mana server gagal ngevalidasi input dari user. Server malah nelen mentah-mentah input itu dan ngegabunginya ke perintah SQL dinamis. Efeknya, input kita nggak lagi dibaca sebagai teks biasa, tapi malah dianggap sebagai instruksi atau kode. Ujung-ujungnya, database bakal ngelakuin hal-hal di luar kendali si developer. Bahaya banget kan? Nah, pertanyaannya, gimana cara kerjanya? Kita masuk ke bagian kedua, manipulasi query dasar. Coba perhatiin perbedaan ini. Di sebelah kiri, itu query normal yang emang dibikin sama developernya. Tapi di sebelah kanan, itu udah dimanipulasi. Hacker nyelipin semacam kunci palsu. Bayangin, cuma dengan nambahin satu tanda kutip tunggal, mereka bisa nutup batasan teks di sistem. Terus, mereka tambahin tanda pagar atau garis miring ganda buat ngubah sisa kodenya jadi komentar. Artinya apa? Pengecekan password sama sekali nggak dibaca alias diabaikan total sama server. Wah, gila sih nih. Bagian ini nih yang jadi kuncinya. Dalam logika komputer, operasi OR atau itu ibarat kartu as. Kalau ID yang dicari ternyata salah atau false, si hacker cukup nyuntikin logika OR 1 sama dengan 1. Nah, 1 sama dengan 1 kan udah pasti true ya. Karena aturan dasar logikanya adalah false atau true itu hasilnya selalu true. Server pun akhirnya ketipu. Hasilnya, si hacker bisa langsung login sebagai admin tanpa perlu tahu passwordnya sama sekali. Bener-bener kayak sulap. Tapi, itu kan kalau errornya kelihatan. Gimana kalau enggak? Mari kita lanjut ke bagian ketiga, membedah blind SQL injection. Serangan tadi emang bakal gampang ketahuan kalau servernya ngasih pesan error. Tapi coba bayangin, gimana kalau servernya itu pelit banget ngasih info? Nggak ada pesan error sama sekali. Apakah berarti database kita aman? Jawabannya enggak sama sekali teman-teman. Hacker tetap bisa nyedot data cuma dengan ngamatin apakah respon server itu benar atau salah. Nah, teknik main tebak-tebakan dalam gelap inilah yang disebut blind SQL injection. Coba deh fokus ke data target ini. Anggaplah ada baris akun admin dengan password 7 karakter. ADMPW. Ingat ya, hacker nggak bisa ngelihat data ini sama sekali. Mereka harus nebak karakter demi karakter dari luar. Ibaratnya tuh kayak orang yang lagi nyari jalan di ruangan gelap gulita, cuma bisa meraba-raba nyari saklar lampu. Terus gimana cara mereka meraba-raba? Nah, liciknya, mereka pakai senjata dari server itu sendiri. Mereka pakai fungsi-fungsi bawaan MySQL buat nginterogasi sistem. Misalnya fungsi length buat ngukur panjang teks, substring buat motong huruf, sampai pakai fungsi ASCII dan like. Proses interogasinya tuh panjang banget. Tapi kira-kira begini. Pertama, mereka nebak dulu panjang passwordnya. Mereka nanya ke server, passwordnya 5 huruf ya? Server jawab, salah. 6, salah. 7, boom. Server jawab benar. Pas udah tahu panjangnya 7 karakter, mereka lanjut ke tahap kedua. Pakai fungsi substring tadi, mereka potong huruf pertamanya dan nanya lagi. Huruf pertamanya A bukan? Server jawab benar. Lanjut huruf kedua. B ya, salah. C, salah. D, benar. Mereka bakal ngulangin proses ngebosenin ini terus-terusan sampai seluruh huruf penyusun password kebongkar. Tanpa sekalipun ngelihat isi database-nya. Mind-blowing banget kan? Masih ada lagi nih teknik yang lebih advance. Kita masuk ke bagian keempat, metode union dan waktu. Kita naik level dikit pakai metode union. Inti dari perintah union ini adalah ngegabungin hasil dari dua pencarian yang beda. Jadi, kalau hacker bisa bikin pencarian pertama itu kosong atau 0, maka hasil yang dimunculin ke layar adalah hasil dari pencarian kedua. Yang mana itu adalah query buatan si hacker. Syarat mutlaknya cuma satu, jumlah kolom di kedua query itu harus sama persis. Kalau pas, data auto bocor. Selain itu, ada juga metode time-based atau metode waktu. Coba perhatiin angka 1 itu.
Dalam teknik ini, angka 1 itu merujuk pada delay atau jeda waktu selama 1 detik penuh. Biasanya pakai fungsi sleep. Kalau webnya benar-benar buta dan nggak ngasih respons apapun, hacker bakal nyuruh server kayak gini. Kalau password admin panjangnya 7, coba deh kamu tidur selama 1 detik. Nah, kalau loading websitenya tiba-tiba jadi lebih lama persis 1 detik, nah lo, jeda sedetik itulah yang ngasih tahu hacker kalau tebakan mereka benar. Oke, tarik napas dulu. Kita udah lihat betapa ngerinya serangan-serangan tadi kan. Terus gimana dong cara ngebangun benteng pertahanannya? Kita masuk ke bagian kelima, cara mencegah SQL injection. Kalau ada satu aja hal yang wajib banget kalian ingat dari pembahasan kita hari ini, itu adalah kalimat ini. Validasi setiap input pengguna. Ini aturan emasnya. Gara-gara hal sepele kayak lupa memvalidasi input, akun-akun bernilai jutaan bahkan miliaran rupiah bisa diretas setiap hari. Intinya, jangan pernah sekali-kali percaya 100% sama data yang masuk dari luar. Praktiknya gimana? Pakai yang namanya prepared statement. Langkah pertama, filter dulu inputnya buat ngebersihin kode-kode jahat. Kedua, siapin query-nya. Jadi daripada langsung ngegabungin input user, mending kita bikin kerangka query pakai tanda tanya sebagai tempat kosong. Ketiga, bind parameters. Di tahap ini, kita baru deh masukin data user ke tempat kosong tadi. Dan terakhir, tinggal dieksekusi. Karena proses kompilasi kode dan input user udah dipisah dari awal, data yang masuk cuma bakal dianggap sebagai teks mati. Serangan pun dinetralisir 100%. Jadi, setelah kita ngebedah anatomi serangan sampai cara nangkalnya, saya pengen ninggalin satu pertanyaan nih buat dipikirin. Apakah gembok di aplikasi yang kalian kembangin sekarang bener-bener udah sekuat itu pakai prepare statement? Atau, jangan-jangan selama ini kalian cuma nyapu debu ke bawah karpet, alias cuma nyembunyiin pesan errornya doang, dan berharap nggak ada hacker yang cukup sabar buat ngelakuin blind atau time-based injection. Jadikan ini momen buat ngecek ulang keamanan aplikasi kalian ya. Makasih banyak udah ngikutin sesi bedah konsep yang super seru ini. Terus ngulik, stay safe, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.